Ibu, menantu ini tahu kesalahannya. Mohon hukum saya. Setelah suamiku pergi dinas, wanita yang tidak jelas hubungannya dengan dia malah mendatangi rumahku, bahkan mengira aku sebagai ibu suamiku, calon ibu mertuanya. Kali ini hukuman ditiadakan. Apa kedepannya kau masih berani tidak sopan padaku? Tidak berani lagi? Saya tidak berani lagi. Ibu, apa Anda masih setuju saya menikah dengan Hauze? Aku bukan hanya akan membiarkanmu menikah dengan Hauze, aku juga akan mengadakan pernikahan yang sangat megah untuk kalian. Terima kasih, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Tenang saja, pernikahanmu dengan suamiku pasti akan membuatmu teringat seumur hidup. Sayang, maafkan aku ya. Hari ini adalah peringatan 4.000 hari pertemuan kita. Aku malah harus pergi dinas. Tapi, meski aku tidak ada di sisimu, aku sudah menyiapkan kado untukmu. Bunga ini, aku sendiri yang memetiknya. Semoga istriku tersayang selalu awet muda, dan semoga cinta kita abadi selamanya. Sayang, karena kau sangat berat melepaskanku, berangkatlah besok saja. Hari ini temani aku di rumah. Lagi pula kau sudah lama sekali tidak pulang ke rumah. Jangan begitu, sayang. Sebagai laki-laki, aku harus mementingkan karier. Tunggu aku kembali, aku pasti akan memberikan kompensasi padamu. Gu Xiaoyu, si wanita tua membosankan ini, benar-benar mudah dibohongi. Selama aku memasang alarm untuk setiap hari peringatan, agar tidak lupa, dia sudah merasa sangat senang. Tapi ya, membujuk Gu Xiaoyu itu hanyalah pekerjaan. Mencari Bai Xiaochun barulah hidup yang sebenarnya. Nona, Tuan bisa mengingat setiap hari peringatan kalian. Sepertinya dia sangat peduli padamu. Kau masih curiga? Dia tidak jujur dengan wanita lain. Apa kau tidak terlalu berlebihan? Ying, menilai ketulusan seorang pria, jangan lihat dari apa yang dia katakan, tapi lihat dari apa yang dia lakukan. Lu Hauze sudah berapa lama tidak pulang ke rumah? Bahkan malam peringatan ini pun, dia tidak mau menghabiskannya bersamaku. Seberapa besar dia memedulikanku? Sayang, suamiku, kau harus mengurus rumah dan juga urusan di luar. Kau sudah sangat lelah ya. Sayang, kau tenang saja. Tahun-tahun ini, kau menggunakan dana keluarga Gu untuk mendukung penuh grup Lu milikku agar menjadi besar dan kuat. Jika aku tidak bekerja keras, bagaimana aku bisa membalas budimu? Mulai sekarang grup Lu harus bergantung pada dirimu sendiri. Sayang, tenang saja. Tunggu sampai danaku kutarik. Kulihat bagaimana menantu numpang sepertimu bisa bertahan sendirian, menopang grup Lu. Sampai jumpa, sayang. Sudah ku transfer 520 rupiah. Itu melambangkan perasaanku saat ini. Hauze, sebenarnya aku tidak peduli dengan semua ini. Yang kupedulikan adalah kapan kau akan menikahiku. Bukankah sudah kukatakan padamu? Meski aku belum menikah, dan kau juga belum menikah, tapi ibuku sangat terobsesi padaku. Kita sekarang belum cocok untuk menikah. Terus menunda begini juga bukan jalan keluar. Bagaimana kalau aku pergi bicara dengan ibumu? Bilang saja, kalau aku sedang mengandung. Mana mungkin kau mengandung? Lihat dirimu, langsung panik. Aku kan cuma bercanda. Tidak ada orang tua yang tidak sayang pada cucunya. Asalkan aku memberikan laporan kehamilan palsu pada ibumu, dia pasti akan setuju. Aku masuk ke keluarga-keluarga Lu kalian. Nona, dugaanmu ternyata benar. Lu Hauze ini, dia sungguh jahat. Anda sudah begitu tulus padanya, bahkan menggunakan aset keluarga Gu untuk membantunya membangun bisnis keluarga Lu. Dia malah mencari wanita lain. Dalam 3 menit, aku ingin semua data wanita ini. Baik, Wanita yang tidak tahu malu dengan suamiku, ternyata berani datang ke sini. Aku datang mencari ibu mertuaku. Kenapa kau menghalangiku? omong kosong. Mana ada ibu mertua di sini? Jangan masuk. Mencari ibu mertua? Sedang bersandiwara apa wanita ini? Ying, biarkan dia masuk. Baik. Masuklah. Ibu mertua, aku adalah menantu Anda, Bai Xiaochun. Apa katamu? Anda jangan panik dulu. Aku tahu, Anda mungkin sulit menerimanya. Tapi aku benar-benar tunangan putra Anda, Lu Hauze. Kami sudah berjanji, sehidup semati, kami benar-benar saling mencintai. Kenapa kau mengira aku adalah ibunya Lu Hauze?
Mataku selalu tajam. Meski Anda terlihat muda, tapi aku langsung mengenali Anda. Ibu mertua, tidak, Tante. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain, makanya aku mencari Anda. Aku baru saja lulus, belum punya pekerjaan, dan sekarang sedang mengandung buah hati Hauze. Tante, jika grup lu tidak memedulikanku, maka hidupku akan hancur. Apa katamu? Kau sudah mengandung? Kau bicara apa? Semudah itu, kau mengaku sedang mengandung? Kau ini, kakak pelayan ya? Ini surat hasil pemeriksaanku. Berikan pada Tante untuk dilihat. Dia benar-benar mengira aku adalah ibu dari suamiku. Baguslah, aku akan ikuti saja permainannya. Lihat apa sebenarnya tujuannya. Surat pemeriksaan ini terlihat sangat palsu. Wanita bodoh ini, dia pikir dengan begini bisa mengancam calon ibu mertuanya. Karena kau mengandung buah hati, keluarga lu kami, maka kau adalah orang yang sangat berjasa bagi keluarga-keluarga lu. Ying Ying, mulai sekarang dia adalah istri sah. Keluarga lu, kau harus melayaninya, sama seperti melayaniku. Baik, Nyo. Baik, Nyonya. Tante, jadi Anda setuju? Masih memanggilku Tante? Aku salah. Ibu, terima kasih. Ibu istirahatlah yang cukup. Nanti setelah Hauze pulang, aku akan datang lagi bersamanya untuk menjenguk ibu. Berhenti. Ibu, ada apa ini? Sudah datang mengantar diri? Masih mau pergi? Wanita ini dan suamiku punya hubungan yang tidak jelas, bahkan berani datang ke sini, dan mengira aku adalah ibu mertuanya. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja hari ini? Ibu, apa yang ingin ibu lakukan? Xiao Chun, kau akan segera menjadi menantu keluarga-keluarga lu kami, apalagi kau sedang mengandung cucuku. Mana mungkin ibu tega membiarkanmu menderita di luar sana sendirian? Kau harus tinggal di rumah ini, biar ibu bisa menjagamu dengan baik. Benarkah? Tapi tidak bisa. Kalau aku terus tinggal di keluarga. Keluarga lu, bagaimana jika ibu mertua tahu kalau kehamilanku ini palsu? Aduh ibu, mana berani aku merepotkan ibu untuk menjagaku. Lebih baik aku pergi saja. Apa kau sedang mencoba mengadu domba hubungan aku dengan anak cucuku? Bukan begitu maksudku, Bu. Sedang mengandung, tapi tidak mau aku jaga? Apa yang akan dipikirkan cucuku saat dia besar nanti? Apa yang akan dipikirkan putraku Hauze saat dia kembali? Orang yang tahu akan mengira kau merendahkan keluarga-keluarga lu kami. Tapi bagi yang tidak tahu, mereka akan mengira aku sebagai ibu mertua tidak menyambut kehadiranmu. Karena kau sengaja ingin merusak hubunganku dengan anak cucuku, lebih baik kau tidak usah menjadi bagian keluarga ini sekalian. Ibu, aku salah. Tolong restuilah hubunganku dengan Hauze. Direstui atau tidak, itu bukan tergantung padaku, tapi tergantung pada dirimu sendiri. Keluarga-keluarga lu, kami, di Jiangcheng memiliki status seperti apa? Kau pasti sudah pernah mendengarnya. Kau pikir, ingin menjadi menantu keluarga lu kami, bisa semudah itu. Mungkin putraku Hauze merasa kau tidak bermasalah, tapi ujian dari ibu mertuamu ini belum kau lalui. Ibu, apa maksud Anda? Kau harus tinggal di rumah selama 1 minggu dan menerima pelatihan dariku. Tenang saja, selama masa pelatihan, kau akan menikmati fasilitas sebagai nyonya muda keluarga-keluarga lu. Pelayan. Selamat datang, Nyonya Muda. Tentu saja, kalau kau tidak bersedia menerima pelatihan dari wanita tua ini, kau boleh pergi sekarang juga. Ibu, karena ibu sudah bicara begitu, aku tidak punya pilihan selain setuju. Tidak sangka ibu mertua dari keluarga kaya bisa menekan menantunya seperti ini. Sudahlah, apa susahnya pelatihan itu? Aku hanya perlu bicara manis, sedikit lebih rajin, lalu membuat wanita tua ini senang dan puas. Bagus sekali. Bawa nyonya muda ke kamarnya. Baik, Nyonya Muda silakan. Terima kasih, Bu. Kembali ke sini. Ada apa lagi, Bu? Karena kau sedang menerima ujian dariku, aku tidak ingin ada gangguan dari pihak luar manapun. Jadi soal masalah hari ini, aku harap kau merahasiakannya sepenuhnya dari Hauze. Jika ada sedikit saja rahasia yang bocor, maka ujianmu akan langsung dianggap gagal. Iya, Ibu, aku akan merahasiakannya. Pergilah. Nona, si Bai Xiaochun ini punya hubungan gelap dengan Lu Hauze, bahkan berani pura-pura hamil untuk menipu. Orang yang sangat haus kekayaan seperti ini, kenapa Anda tidak membongkar kebohongan mereka saja? Tidak seru kalau membongkarnya sekarang. Biarkan dia tinggal di rumah dulu, baru kemudian aku akan memberinya pelajaran secara perlahan. Nona, kalau begitu, Anda sudah tahu cara untuk menghukum mereka? Bukankah dia ingin menerima pelatihanku? Kalau begitu, beri dia dulu pelatihan yang sangat berat.
Jika ingin menjadi menantu keluarga-keluarga Lu kami, kamu harus menerima semua pelatihan ini. Formulir pelatihan kualitas dasar menantu keluarga Lu. Keluarga-keluarga Lu adalah orang terkaya di Jiangcheng. Jika ingin menjadi menantu keluarga-keluarga Lu kami, kualitas dasarmu harus lulus uji. Tentu saja, ini tidak dipaksakan. Jika kamu tidak bersedia, kamu boleh pergi sekarang juga. Nona Bai, silakan pergi. Bukan begitu, aku bersedia menerima pelatihannya. Kesempatan menjadi nyonya muda keluarga Lu. Tidak boleh kulewatkan apapun yang terjadi. Bagus sekali. Tapi biar kukatakan di awal, selama pelatihan, aku akan mengawasimu kapan saja. Jika ada satu hal saja yang tidak layak, kamu tidak punya hak untuk masuk ke dalam pintu keluarga Lu kami. Tapi, bukankah ini keterlaluan? Wajib menjadi pelayan selama sebulan, tidak boleh memakai riasan, berpakaian sangat sederhana. Bangun jam 4 pagi, tidur jam 12 malam, tidak membalas saat disakiti, dan tidak menyahut saat dimaki. Ini lebih kejam dari kerja paksa. Kualitas macam apa ini? Kualitas apa? Ini kualitas untuk tahan banting. Keluarga-keluarga Lu kami membangun segalanya dari nol. Setelah melewati banyak penderitaan dan kesulitan, baru bisa sampai di titik ini. Sekarang setelah sukses, kita harus tetap waspada di masa jaya. Calon nyonya rumah di masa depan. Jika tidak bisa hidup susah, itu namanya lupa diri dan tidak akan punya hak untuk memegang kendali di keluarga Lu. Ibu, aku kan sedang mengandung. Apa ini tidak berisiko? Dulu saat aku mengandung Hauze selama 8 bulan, aku masih berjalan kaki sejauh 10 kilo hanya untuk urusan bisnis. Lalu kalau yang ini kualitas apa lagi? Dalam waktu 1 bulan harus turun berat badan 30 kilo. Apa aku masih akan terlihat seperti manusia? Menjaga bentuk tubuh juga sebuah kualitas. Setelah kamu menikah ke keluarga Lu, kamu pasti akan sering ikut bersamaku menghadiri berbagai pesta kelas atas. Aku tidak mau saat waktunya tiba, kamu bahkan tidak bisa memakai gaun malam. Tapi yang ini benar-benar tidak masuk akal. Dalam waktu 1 tahun harus melahirkan 4 orang anak, padahal mengandung saja butuh 10 bulan. Dalam waktu 1 tahun, mana mungkin aku bisa melahirkan sampai 4 orang anak? Ini adalah kualitas keturunan unggul. Dalam setahun mengandung 2 pasang anak kembar, itu totalnya 4 orang anak. Secara teori, hal itu sangat mungkin dilakukan. Ibu, Anda benar-benar sangat menyulitkan saya. Nah, sudah cukup. Soal keturunan unggul itu, bisa diabaikan untuk sementara, tapi untuk yang lainnya, kamu wajib melakukannya. Atau jangan harap bisa masuk ke keluarga Lu kami. Ibu, jangan lupakan satu hal, di dalam perutku ini sedang mengandung cucu Anda. Anda boleh tidak menginginkanku, tapi tidak mungkin tidak menginginkan cucu Anda kan? Seorang menantu yang kualitas dasarnya tidak memenuhi standar, tidak akan bisa mendidik anak yang layak. Jika sudah begitu, status cucu ini tidak akan pernah aku akui. Karena kamu tidak mau masuk ke keluarga Lu kami, maka cepatlah pergi. Ada banyak orang lain yang mengantre ingin masuk. Kalian, masuklah. Salam Nyonya Tua. Apa kalian ingin menjadi menantuku? Kami sangat ingin. Semua pelatihan ini, apakah kalian sanggup melakukannya? Sanggup. Selama masa pelatihan, sanggupkah tidak membalas meski disakiti, dan tidak menyahut meski dimaki? Kami sanggup. Ibu, aku salah. Aku bersedia menerima pelatihan dasarnya. Tolong, suruh mereka semua pergi. Begitu baru benar. Ying, bawa calon nyonya muda kita ini untuk segera memulai pelatihan. Nyonya muda, mari kita pergi sekarang. Ngepel lantai saja tidak bisa? Masih mau jadi menantu keluarga Lu? Aku lihat kau sengaja menyudutkanku. Aku hanya mengikuti aturan untuk melatihmu saja. Kau ini hanya pelayan. Ditegur tidak menjawab, dimaki tidak melawan. Kau masih berani memakiku balik? Pantas dihukum. Kau Masih berani melotot padaku? Melotot pun pantas dihukum. Aku akan mengepel ulang saja. Siapa yang menyuruhmu pakai alat pel? Berlututlah di lantai, dan lap dengan kain. Aku tidak mau melakukannya lagi. Ibu, lihatlah Kak Ying, dia sengaja menjahatiku. Aku kan sedang mengandung. Dia malah, Berani berteriak di depan ibu mertuamu? Pantas dihukum. Ibu, lihatlah dia. Lihat apa? Dalam etika dasar, bagaimana aturan tentang berbakti? Kemarin aku menyuruh pelayan untuk merapikan kamarmu, bahkan untuk sekadar berterima kasih pun tidak. Kau malah langsung pergi. Begitukah sikapmu pada ibu mertua? Ibu, maafkan saya. Saya salah. Tidak seharusnya saya bicara begitu pada ibu. Xiao Chun, aku katakan sekali lagi, keluarga-keluarga Lu. Kami adalah keluarga terpandang. Menjadi menantu di sini tidaklah mudah. Aku tahu itu tidak mudah. Hanya saja, sudahlah. Ini adalah aturan keluarga Lu kami.
Kalau kau tidak tahan, pergilah sekarang. Xiao Chun, tenang saja. Setelah pelatihanmu selesai dan resmi menjadi menantu keluarga Lu kami, apa yang kau dapatkan akan jauh lebih banyak dari usahamu. Emas sebanyak ini, Ibu, apa semuanya untukku? Ini tidak seberapa. Hanya sebagian kecil saja. Xiao Chun, menantu keluarga Lu kami, adalah nyonya besar di keluarga Lu, kekayaan yang akan kau kuasai, jauh di luar bayanganmu. Setelah pelatihanmu selesai, aku akan memberikan cincin ini sebagai lambang nyonya besar padamu. Cincin ini, nilainya memang tidak seberapa dari zaman dinasti Song. Jika dibawa ke toko antik, nilainya sekitar 10 juta rupiah. Namun, di baliknya terdapat hak kuasa atas seluruh kekayaan keluarga Lu. Saya mengerti, Ibu. Saya pasti akan berlatih dengan sungguh-sungguh. Kau tidak takut menderita lagi? Tidak takut? Tidak takut sama sekali? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ibu, lihatlah kali ini aku mengepel dengan bersih, kan? Lantainya lumayan, tapi kaca di luar belum dibersihkan. Saya akan segera membersihkannya. Demi gengsi, rela berhubungan tidak benar dengan pria beristri? Wanita seperti ini, meski menderita sebanyak apapun, tidak akan pernah bisa naik derajat. Latar belakang wanita bernama Nona ini, sudah kusuruh orang untuk menyelidikinya. Dia memang hanya pura-pura hamil. Sudah kuduga, wanita ini hanya sok pintar. Masalah kerugian finansial grup Lu, aku juga sudah menyuruh orang untuk menyelidikinya. Lu Haoze, kau benar-benar keterlaluan. Suamiku berani-beraninya memberikan uangku kepada wanita lain, membelikannya mobil mewah dan rumah besar, bahkan mentransfer 6 juta rupiah padanya. Nona, kamu jangan marah, jangan sampai merusak kesehatanmu. Ying-ying, wanita itu sebenarnya punya latar belakang apa? Dia mana punya latar belakang? Dia hanya takut miskin sejak kecil, jadi dia bertekad untuk mengubah nasibnya. Dia masih berani bicara soal mengubah nasib. Bekerja keras dengan tangan sendiri, itu baru namanya mengubah nasib. Bergantung pada orang lain dan menjadi benalu, itu namanya pemalas. Itulah impiannya, katanya saat masih sekolah, dia sengaja mendekati orang-orang kaya, bahkan sesumbar bahwa seumur hidupnya dia tidak akan menikah jika bukan dengan orang kaya. Sayangnya selama bertahun-tahun ini, tidak ada orang kaya yang mau dengannya. Ingin menikah dengan orang kaya itu tidaklah mudah. Makanya, kali ini dia bertemu Lu Haoze yang rela menghabiskan uang untuknya, makanya dia terburu-buru ingin menikah. Tapi dia tidak menyangka, Lu Haoze ini hanyalah pria yang berasal dari bawah, orang kaya palsu. Ingin bergantung pada orang lain dan panjat sosial. Bagaimana orang tuanya mendidiknya? Dia tidak punya orang tua. Dia dibesarkan oleh kakak laki-laki dan iparnya sejak kecil. Kakak dan iparnya itu setipe dengannya. Kalau tidak, mana mungkin bisa mendidik orang macam dia? Jadi maksudmu, keluarganya juga mendukung dia menikah dengan orang kaya, meskipun harus merusak rumah tangga orang lain? Tidak juga. Kakaknya terkenal sangat menjaga harga diri dan emosian. Dia sangat takut kehilangan muka di depan kerabat dan teman-temannya. Jika dia tahu adiknya punya hubungan yang tidak jelas dengan pria beristri, dia pasti tidak akan mengampuninya. Baguslah kalau dia takut malu. Nona, apa kamu sudah punya rencana? Bai Xiao Chun, aku bukan hanya akan membuatmu malu, tapi aku juga akan membuatmu mengembalikan setiap keping uang yang kau ambil dariku, tanpa sisa sedikit pun. Masih berani bermalas-malasan? Teruslah mengelap. Maafkan saya, Ibu. Saya tidak akan berani malas lagi. Apa yang Ibu lakukan? Mana ada tempat untukmu di meja makan ibu mertua? Makananmu ada di sana. Saya sudah bekerja seharian, hanya diberi makan ini. Di rumah saya, biasanya makan dengan porsi besar. Segini mana cukup untuk mengganjal perut? Xiao Chun, sekarang kamu harus menurunkan berat badan 30 kg sebulan. Bagaimana bisa berhasil kalau tidak keras pada diri sendiri? Ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Ibu benar, saya akan makan. Makanlah sambil berlutut. Apa? Selama masa pelatihan, menantu keluarga Lu hanya layak makan sambil berlutut. Ini sungguh keterlaluan. Kurang ajar. Berlutut? Bai Xiao Chun, bagaimana cara melatih etika baktimu?
Beraninya kau menunjukkan wajah masam padaku. Bukan begitu, Bu. Aku tidak bermaksud melawan ibu. Ini semua karena dia. Dia tidak hanya memukul dan memaki aku, tapi juga memaksaku memakan hal-hal ini. Bagaimanapun juga, aku ini sedang mengandung cucu keluarga-keluarga Lu. Jika sampai terjadi sesuatu, siapa yang menyuruhmu memaksa untuk masuk ke keluarga-keluarga Lu kami? Bu, ibu, jangan salahkan aku jika bicaraku kasar. Bai Xiaochun, saat ini kau tidak punya apa-apa. Kau hanyalah salah satu dari sekian banyak wanita yang ingin menikah ke keluarga-keluarga Lu kami. Jika kau tidak segera menyelesaikan pelatihan etika menantu, meski kau sedang mengandung cucuku, aku tidak punya alasan untuk memilihmu sebagai menantu keluarga-keluarga Lu kami. Aku katakan sekali lagi, ini demi kebaikanmu sendiri. Jika kau masih merasa tidak puas terhadap pelatihan ini, silakan pergi sekarang juga. Aku bisa kapan saja mengatur Hauze dengan wanita lain. Aku sudah mengorbankan begitu banyak hal. Tidak boleh sia-sia begitu saja. Aku harus bersabar demi tujuan ini. Maafkan aku, Bu. Aku salah. Mohon maafkan aku. Memangnya hanya dengan minta maaf padaku, sudah cukup? Maafkan aku, Kak Yinying. Aku yang tidak mengerti niat baikmu. Baguslah kalau sadar, jangan pikir aku senang memukulmu. Tunggu sampai aku resmi menikah ke keluarga-keluarga Lu. Lihat saja bagaimana aku akan membereskan pelayan sepertimu. Salah satu etika dasar menantu keluarga-keluarga Lu adalah tidak boleh membuang-buang makanan. Xiaochun, kau tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya kan? Tahu, saya tahu. Bu, aku sudah menghabiskannya, tidak ada yang terbuang. Apakah ibu sudah puas? Bagus sekali. Xiaochun, ibu hanya butuh sikapmu saja. Karena kau sudah menunjukkan sikap ini, ibu sangat senang. Pelatihan etikamu untuk menjadi menantu keluarga-keluarga Lu kami sudah berhasil setengah jalan. Pulanglah dan beritahu kakak serta iparmu. Aku ingin bertemu dengan mereka. Ibu mau bertemu kakak dan iparku? Bagaimana ibu bisa tahu? Aku tidak punya orang tua, hanya punya kakak dan ipar. Di Jiangcheng, tidak ada yang bisa disembunyikan dariku. Pulanglah dan beritahu mereka bahwa kau akan menikah dengan putraku. Aku akan mengadakan acara pertunangan untukmu terlebih dahulu. Tunangan? Terima kasih, Bu. Tidak boleh, tidak boleh. Kami keluarga Lu tidak akan pernah memohon pada orang untuk menjadi menantu. Jika kau tidak setuju, pergi sekarang juga. Ibu, apa yang ibu pikirkan? Ibu memintaku bertunangan dengan Hauze. Aku sangat senang mendengarnya. Tapi, bisakah ibu tidak memberitahu mereka soal kehamilanku? Jika tidak, mereka pasti tidak akan melepaskanku. Baik, aku berjanji padamu. Bicaralah pada kakak dan iparmu mengenai pernikahan ini, apapun permintaannya. Katakan saja. Terima kasih, Ibu. Aku akan segera menemui mereka untuk berdiskusi. Kembali. Ada apa, Ibu? Kau mau pulang dengan pakaian seperti ini? Benar. Lihatlah aku. Sebaiknya sekarang aku segera ganti baju. Hei, tunggu sebentar. Ada apa, Ibu? Apa ada perintah lain? Cincin giok ini juga kuberikan padamu lebih awal, agar kau terlihat berwibawa di depan keluargamu. Kau harus menjaganya baik-baik. Aku katakan sekali lagi, ini adalah warisan keluarga. Keluarga Lu kami, cincin yang melambangkan identitas nyonya besar. Dalam arti tertentu, benda ini sama berharganya dengan hidupku sendiri. Terima kasih, Ibu. Aku akan menemui kakak dan iparku sekarang. Barang murahan yang harganya tidak sampai 100.000 rupiah saja, lihat betapa senangnya dia. Jika tidak pura-pura memberi sedikit keuntungan, bagaimana dia bisa terjebak? Jika ingin menikahi adikku, harus siapkan 3 unit villa. 1 unit, tulis atas nama Xiaochun. 2 unit lainnya, atas namaku dan istriku. Benar. Tambah lagi 10 miliar rupiah maharnya, tunai. Apa yang kalian minta itu, satu pun tidak ada. Apa? Hal sepele begini saja tidak ada? Kalian keluarga Lu apa mau bangkrut ya? Memang tidak ada atau sengaja tidak mau kasih. Biar aku beritahu ya, jika kau tidak memberikannya, tidak usah ada pernikahan. Kalau begitu tidak perlu dibahas lagi. Kau, Xiaochun, ayo kita pergi. Kakak ipar. Belum mau pergi juga? Kakak ipar lihat ini, itu hadiah pernikahan pemberian ibu mertuaku.
Sepertinya sekarang, ini tidak perlu diberikan lagi. Tante Lu, jangan terburu-buru pergi dong. Aku tadi cuma bercanda, villa itu tidak penting, hahaha. Iya, benar. 10 miliar juga tidak penting. Semua itu hanya harta duniawi. Sebenarnya kami ini hanya peduli apakah Xiaochun bahagia. Kalau begitu, kalian tidak butuh mahar apapun lagi. Tidak perlu. Tapi bagaimanapun juga kami sudah susah payah membesarkan Xiaochun. Untuk pertunangan, setidaknya carilah hotel Jiangcheng yang agak besar. Lihatlah. Apa boleh begitu? Hotel mewah itu bukan masalah, aku akan atur. Mengenai kerabat, tentu harus undang lebih banyak makin bagus. Lebih baik ajaklah semua kerabat keluarga kalian ke sini. Aduh, terima kasih Tante. Anda sungguh sangat pengertian. Kami akan segera mengundang para kerabat sekarang. Hehehe. Ibu, aku juga pergi ya. Ya, Ayo pergi. kakak dan iparnya sangat kooperatif ya. Sampai ingin mengundang banyak kerabat untuk datang ke acara pertunangan. Nona, apa kau ingin di acara pertunangan nanti membuat dia dan keluarganya malu besar? Tepat sekali, Ying. Lakukan sesuai perintahku. Saat waktunya tiba, kita akan tunjukkan pertunjukan yang hebat. Acara pertunangan suamiku dan wanita selingkuhannya akan segera dimulai. Ying, kerabat dari Bai Xiaochun sudah hampir sampai semua kan? Nona, semuanya sudah berkumpul. Sudah waktunya saya maju untuk membereskan mereka kan? Saya sudah tidak sabar. Jangan terburu-buru. Ada yang sedang membantu kita memanaskan suasana. Jangan menyela. Para kerabat dan teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Kalian sudah bersedia hadir di acara pertunangan adik saya dengan keluarga-keluarga Lu Jiangcheng. Hahaha. Pak Bai, kamu bilang adikmu menikah dengan grup Lu? Benar-benar grup Lu? Kamu tidak sedang membohongi kami kan? Benar itu, mana ada acara pertunangan tapi calon pengantin prianya tidak hadir. Pak Bai ini paling suka jaga gengsi. Biasanya saja dia suka membual sesuka hatinya. Adikmu itu sangat biasa saja dalam segala hal. Xiao Lu, apa dia sedang buta, sampai bisa menyukainya? Benar sekali. Iya juga ya. Tentu saja begitu. Memang benar. Kamu kerabat dari mana? Kenapa aku tidak pernah melihatmu? Hal tentang memintamu menyamar jadi kerabat Bai Xiaochun, sudah siap semuanya? Sudah siap, Nona muda. Jangan anggap remeh. Pastikan pelajari data mereka. Dari keluarga Bai dengan teliti. Saya sudah mengingat semuanya. Anda tenang saja. Aku ini kerabat jauhmu. Tadinya aku tidak mau datang, tapi kamu menyebarkan kabar, katamu semua kerabat harus hadir, makanya aku datang. Ini semua salahmu. Terlalu mementingkan gengsi. Orang-orang tidak jelas seperti ini malah kamu undang semua ke sini. Paman sekalian, calon suamiku bernama Lu Haoze. Dia adalah pemimpin dari Jiangcheng Lu Group. Kalian bisa memeriksanya sendiri di internet. Alasan dia tidak datang hari ini adalah karena dia sedang perjalanan dinas. Tapi acara pertunangan kami ini diselenggarakan langsung oleh calon ibu mertuaku. Beliau akan segera sampai sebentar lagi. Tentu saja aku tahu siapa Lu Haoze, tapi kalau kamu bilang mau menikah dengannya, bahkan tidak punya tanda bukti yang layak, sungguh sulit dipercaya. Benar tidak teman-teman? Iya benar sekali. Betul itu. Siapa bilang tidak ada tanda buktinya? Cincin yang ada di tanganku ini adalah pemberian ibu mertuaku. Katanya ini dari dinasti Song. Nilainya mencapai 10 juta rupiah. Begitukah? Aku ini sangat suka meneliti barang antik. Apa kamu berani membiarkanku memeriksanya? Xiaochun, biarkan dia memeriksanya. Benar itu. Biar dia segera menutup mulut besarnya itu. Periksa saja. Ayo periksa. Cepat periksa. Buktikan saja. Periksa sekarang. Cincin ini sama sekali bukan dari dinasti Song. Harganya juga tidak sampai 10 juta rupiah. Apa Pak Bai sedang membohongi kita? Sudah jelas bukan? Dia memang raja pembual dari dulu. Xiaochun, kenapa bisa jadi begini? Cincin ini berasal dari dinasti Tang. Nilainya paling sedikit 50 juta rupiah. Xiaochun, oh tidak, calon nyonya muda keluarga Lu, saya salah. Nona, aku kira kamu menyuruh orang untuk membongkar kebohongan mereka, tapi malah membuat mereka dipuji. Semakin tinggi dipuji, semakin sakit saat mereka jatuh nanti. Ying, sekarang giliranmu. Saya mengerti. Akan saya buat mereka merasakan jatuh dari puncak ke dasar. Bai Xiaochun, dasar wanita tidak tahu malu. Ada apa ini? Kak Ying, kenapa kau? Diam.
Siapa yang kau panggil kakak? Lu Haoze itu sudah punya istri, tapi kau masih berani menggodanya. Orang sepertimu masih ingin menjadi bagian dari keluarga Lu. Nyonya kami sangat baik hati, dia tidak tega membongkar kebusukanmu. Sebagai kepala pelayan keluarga Lu, aku bukan orang yang bisa diremehkan. Bohong. Lu Haoze sama sekali tidak punya istri. Kenapa aku tidak pernah melihatnya sebelumnya? Kau benar-benar sangat bodoh. Aku beritahu kau, istri Lu Haoze adalah majikanku. Kau ingin merebut posisinya? Jangan harap. Bai Xiaochun, kau ingin bertunangan dengan suamiku? Maka, tentu saja, aku akan menyiapkan sebuah pertunjukan bagus untukmu. Tunggulah, pertunjukan bagus ini akan menjadi semakin menarik. Hadirin sekalian, wanita ini adalah kepala pelayan keluarga Lu. Jika dia bilang Lu Haoze sudah punya istri, maka itu pasti benar. Kalau begitu, Xiaochun dia adalah... Xiaochun bersama dengan pria beristri, bahkan berani pamer di rumah orang lain. Sungguh tidak tahu malu. Kakak dan iparnya bahkan lebih aneh lagi, masih berani mengadakan pesta pertunangan besar di sini. Hahaha, benar sekali. Tutup mulut kalian semua. Sebelum masalah ini menjadi jelas, jangan sembarangan menyebarkan gosip. Kau masih tidak mau mengaku juga? Aku punya buktinya. Lihatlah sendiri. Adik kesayanganmu ini ternyata sudah mengandung anak Lu Haoze. Lihatlah. Ini adalah surat pemeriksaan kehamilannya. Aduh, belum menikah tapi sudah mengandung? Murahan sekali. Wajah Xiaochun lumayan cantik, kenapa dia begitu ceroboh? Xiaochun, kau sudah membuat keluarga baik kehilangan muka, benar-benar memalukan. Aduh, bagaimana bisa kau mengandung sebelum nikah? Surat pemeriksaan ini palsu, aku tidak mengandung. Kau masih berani mengelak? Aku beritahu kau Bai Xiaochun. Lu Haoze itu belum bercerai, tapi kau sudah terburu-buru mengadakan pesta pertunangan di sini. Apa niatmu sebenarnya? Semuanya sudah paham kan? Demi bisa naik status secepatnya, bahkan harga diri terakhirnya pun sudah tidak dipedulikan lagi. Benar. Tidak tahu malu. Tepat sekali. Katakan padaku, orangnya saja belum bercerai, kenapa kau mengadakan acara pertunangan ini? Kau sengaja menyuruhku memanggil semua kerabat datang ke sini. Kau sengaja ingin mempermalukanku ya? Ini, apakah mungkin mertuamu itu mencari aktor bayaran, lalu bekerja sama untuk membohongi kita? Bukan begitu, bukan begitu. Mertuaku itu sungguhan, aku akan menelepon mertuaku sekarang. Ibu, kenapa tidak diangkat? Cepat angkat teleponnya. Nanti jika mertuamu itu datang dan aku mendapati dia itu palsu, lihat saja bagaimana aku akan menghukummu. Benar, Bai Xiaochun memanglah orang ketiga. Bai Xiaochun, dia memang orang ketiga. Ibu, bagaimana ibu bisa bicara begitu? Wah, belum menikah saja sudah panggil ibu. Semangat sekali ya. Kau benar-benar memanggilnya ibu. Bai Xiaochun, kau. Apa yang kau cemaskan? Aku memang ibunya Lu Haoze. Adikmu memang benar telah mengganggu pernikahan putraku. Tetapi, aku sudah menetapkan Bai Xiaochun adalah bagi keluarga Lu, kami sebagai menantu baru. Jadi, sangatlah wajar jika dia memanggilku ibu. Itu hal yang biasa. Ibu, apa yang ibu katakan? Lu Haoze memang punya istri sah. Kau tidak tahu, tapi itu kenyataannya. Alasan kau tidak pernah melihatnya adalah karena aku tidak menyukainya dan sudah mengusirnya keluar. Tapi kau tidak perlu khawatir. Kau adalah menantu yang aku akui. Tidak akan ada yang berani menghalangimu. Kau benar-benar melakukan hal yang memalukan. Akan kuhajar kau, dasar tidak tahu malu. Ibu, tolong aku. Apa yang kau lakukan? Bagaimanapun juga Xiaochun adalah bagian dari keluarga kalian. Jika orang lain membicarakannya, itu urusan mereka. Tapi kalian malah menindasnya. Ibu, hanya ibu yang baik padaku. Diam kau. Dia sudah membuatku malu di depan kerabat dan teman. Apa aku tidak boleh memberinya pelajaran? Aku benar-benar tidak mengerti cara berpikir kalian orang kaya. Adikku jelas-jelas sudah mengganggu pernikahan putramu, tapi kau malah dengan santainya membawanya masuk ke rumah. Oh, jangan-jangan kau menjebak adikku ke dalam suatu masalah. Cih, saat kalian bicara seperti itu, apa kalian tidak takut kena karmanya? Coba kalian cari tahu, seberapa banyak kekayaan grup Lu kami, dan kalian sekeluarga, kalau digabung punya uang berapa? Apa perlu aku menjebak dia? Pak Bai ini, apa ini murni karena rasa takut yang berlebihan? Tidak salah kau karyawan lama grup Gu kami, kerjasama yang bagus. Aku tidak akan menyembunyikannya lagi dari kalian semua.
Alasanku mengakui Xiao Chun sebagai menantu keluarga Lu adalah karena dia mengandung darah daging keluarga Lu kami. Ibu, kenapa ibu malah mengatakannya? Tenang saja. Selama ada ibu, tidak ada yang berani bicara. Wah, selamat ya, Pak Bai. Adikmu belum menikah, tapi kau sudah jadi paman. Cih, Pak Bayi, ini sering membual. Kalau didikan keluarganya sangat keras, nyatanya malah seperti ini. Kalau seandainya adikku melakukan hal memalukan ini, aku pasti sudah sangat malu. Aku, kau. Berhenti. Sekarang Xiao Chun adalah menantu keluarga Lu putraku. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Nyonya, Anda terlalu pilih kasih pada Bai Xiao Chun. Diam kau. Meskipun kau adalah pelayan mantan menantuku, kau tidak berhak membuat keributan di sini. Segera pergi dari sini. Pesta pertunangan ini baru permulaan. Pesta pernikahan nanti akan lebih berat bagimu. Apa maksudnya dengan kehamilan palsu ini? Jelaskan semuanya dengan jujur padaku sekarang. Ibu, saya bersalah. Saya benar-benar sangat mencintai Hauze. Karena itulah saya melakukan cara bodoh ini, agar ibu merestui hubungan kami. Ibu, maafkan saya. Mohon maafkan saya, ya. Sudahlah. Melihat kau yang masih muda ini sudah ditinggalkan oleh semua orang, kali ini aku akan memaafkanmu. Tapi hal seperti ini, aku tidak ingin melihatnya terjadi untuk kedua kalinya. Baik, baik, menantumu ini akan ingat. Saya akan selalu ingat hal itu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih banyak. Tapi, Ibu, bagaimana Ibu bisa tahu soal kehamilan palsu saya ini? Padahal saya hanya membicarakan ini di hotel. Di Jiangcheng, tidak ada satupun hal yang bisa disembunyikan dariku. Ingatlah baik-baik. Mulai sekarang jangan pernah coba membohongiku lagi. Dan jangan pernah tidak patuh padaku. Baik, Ibu. Sudah, sekarang saatnya menelepon Hauze. Benar-benar, saya harus bertanya padanya. Kenapa dia menyembunyikan fakta bahwa dia punya istri? Apa aku perlu diajari olehmu tentang cara bicara pada Hauze? Baik, menantumu ini tidak berani. Ibu, tolong jangan beritahu Hauze soal kehamilan palsu saya ini, ya? Tenang saja, aku tahu apa yang harus dilakukan. Hauze, setelah kamu kembali, ada kejutan yang ingin ibu berikan untukmu. Kejutan apa itu? Karena namanya kejutan, tentu saja tidak bisa ibu beritahu sekarang. Tenang saja. Mana mungkin aku memberitahu Hauze soal kehamilan palsumu itu. Aku hanya bilang padanya, akan menyiapkan sebuah kejutan, yaitu pernikahan kalian. Benarkah ibu? Saya pikir, ibu tidak akan merestui saya menikah dengan Hauze. Bagaimana mungkin? Kau sudah memutuskan hubungan dengan keluargamu? Jika aku tidak menerimamu masuk ke rumah ini, lalu kau harus bagaimana? Lagi pula, istri pertama Hauze itu, aku memang tidak pernah menyukainya. Dia sudah aku usir dari rumah ini. Selain itu, pelatihan dasar untuk menjadi menantu keluarga Lu, sudah kau selesaikan dengan baik? Aku sudah mengakuimu. Mengenai cucu, selama kau sudah menjadi bagian dari keluarga Lu, cepat atau lambat dia pasti akan ada. Jadi jangan dipermasalahkan lagi soal Hauze yang tidak berkata jujur padamu sebelumnya. Baik, baik, ibu, saya benar-benar tidak tahu harus berterima kasih seperti apa padamu. Lalu soal kakak dan iparmu itu, tidak perlu khawatir juga. Selama kau sudah menjadi menantu keluarga Lu, lambat laun mereka akan menerimamu. Namun, seperti yang kukatakan tadi, mengenai masalah pernikahan, aku ingin memberi Hauze sebuah kejutan. Jadi, jangan pernah katakan padanya, agar tidak merusak suasananya. Iya, baik ibu, saya berjanji, pasti akan menjaga rahasia ini. Begitu baru anak pintar. Cepat pergi, bersiap-siap, nanti turunlah untuk mendiskusikan rencana pesta pernikahan kalian. Baik ibu. Nona, Anda sungguh hebat. Dengan sedikit gertakan dan kebaikan, Bai Xiao Chun sudah sepenuhnya berada dalam genggaman Anda. Wanita. Ini merasa dirinya pintar. Padahal dia sangat bodoh. Benar juga. Apakah semuanya sudah diatur? Tenang saja, semua skenarionya sudah dipersiapkan dengan matang. Bagus sekali. 6 juta rupiah. Aku akan membuatnya mengembalikan setiap kepingnya tanpa sisa. Halo pengantin wanita. Semoga Anda menyukai layanan paket rencana pernikahan kami. Siapa yang kau panggil pengantin wanita? Kau salah orang. Saya tidak akan salah mengenali. Lihatlah betapa mudanya Anda. Sangat cantik. Terlihat jelas Anda adalah pengantinnya. Jika aku adalah pengantinnya, lalu dia ini siapa? Tentu saja itu adalah ibu mertua Anda.
Apa yang kau bicarakan? Padahal kau adalah perencana pernikahan paling terkenal di Jiangcheng. Kau memang benar-benar salah orang. Aku adalah ibu mertua, dan dia adalah calon menantuku, sang pengantin. Maafkan saya. Saya sungguh minta maaf, sungguh karena Anda terlalu muda, terlalu berkelas dan berwibawa, sehingga saya sampai salah mengenali. Maksudmu aku tidak cukup muda, tidak cukup berkelas, dan tidak cukup berwibawa? Xiao Chun, pekerja kantoran itu tidak mudah, jangan menyulitkannya. Kemarilah dan duduk. Mohon maaf Nona dan Nyonya, sekarang saya akan menjelaskan. Layanan paket rencana pernikahan kami. Waktu kami sangat berharga. Jangan bertele-tele, langsung saja, perkenalkan layanan paket terbaik kalian. Ini adalah layanan paket mewah kami, senilai 1 juta rupiah. Apa? 1 juta rupiah? Mahal sekali. Kau sedang meremehkan siapa? Layanan paket 1 juta rupiah. Berani sekali kau tawarkan. Kau pikir keluarga Lu kami hanya keluarga kecil biasa? Atau mungkin kalian sama sekali tidak punya layanan yang layak? Maafkan saya Nyonya, tentu saja ada layanan yang lebih baik, hanya saja soal harganya. Tidak usah bertele-tele. Sebutkan saja harganya. Aku akan bayar 2 kali lipat. Baik-baik. Wah, ibu mertuaku ini keren sekali. Kelak aku juga harus belajar darinya. Xiao Chun, ingatlah, saat menjadi menantu keluarga Lu, jangan pernah bersikap pelit. Jika tidak, kau akan mudah dibodohi dengan layanan murahan. Baik Bu, Anda benar sekali. Ini adalah layanan paket unggulan kami, senilai 2 juta rupiah. Hanya gaun pengantinnya saja senilai 1 juta rupiah. Silakan Anda periksa. Tidak perlu diperiksa lagi, ini saja. Aku bayar 4 juta rupiah. Gesek kartu saya. Nyonya Lu, kartu Anda ini adalah kartu Black Diamond. Anda bisa mendapatkan potongan harga. Apa? Bisa dapat diskon juga? Tidak peduli soal diskon atau apapun, gesek saja 4 juta rupiah. Baik-baik, saya akan segera memprosesnya. Inikah gaya hidup nyonya kaya yang sesuka hati? Kuingatkan sekali lagi padamu, saat menjadi menantu keluarga Lu, tidak boleh bersikap pelit. Baik, aku akan mengingatnya. Tidak bisa diproses. Nyonya Lu, kartu Anda tidak bisa diproses. Bohong. Mana mungkin kartu saya tidak bisa digunakan? Kartuku ini tidak ada batas limitnya. Bagaimana mungkin tidak bisa digesek? Nyonya Lu, mohon jangan marah dulu. Ini. Bagaimana aku tidak marah? Kau harus memberiku penjelasan yang jelas hari ini. Begini, Nyonya Lu, sistem keuangan Jiangcheng saat ini sedang melakukan pemeliharaan terhadap kartu Black Diamond, seperti milik Anda. Jadi kartu ini tidak bisa digunakan dalam waktu 1 minggu. 1 minggu? Mana bisa begitu? Jika ini menghambat pernikahan putra dan menantuku, apa kalian sanggup bertanggung jawab? Nyonya Lu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apakah Anda bisa menggunakan kartu lain untuk membayar? Putraku hanya memberiku 1 kartu tanpa limit ini, aku tidak punya kartu lainnya. Lagi pula kartu ini, baru saja kugunakan 10 juta rupiah kemarin lusa, bagaimana mungkin sekarang tidak bisa? Nyonya Lu, saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau begitu tidak ada cara lain. Begini saja, kau berikan layanan seperti biasa dulu, setelah pernikahannya selesai, baru aku akan melunasinya. Tidak bisa, Nyonya Lu. Pilihan Anda adalah paket unggulan. Layanan tidak bisa dimulai sebelum pembayaran dilakukan. Jika Anda bersedia menerima layanan paket mewah, mungkin itu bisa dipertimbangkan. Apa kau bercanda? Menantu keluarga Lu harus menggunakan paket yang paling berkelas. Ibu, sudahlah, paket 1 juta rupiah sudah cukup bergengsi. Apa kau menganggap ucapanku tadi hanya angin lalu saja? Menantu keluarga Lu selalu saja bersikap pelit seperti itu. Awas, kalau nanti orang-orang malah mengira kau adalah ibu mertuanya. Baik, Ibu, aku salah. Aku beritahu kau, menantu keluarga Lu kami harus menikmati layanan perencanaan pernikahan yang terbaik. Hari ini bagaimanapun caranya, aku harus mengambil paket pernikahan ini. Nyonya Lu, mohon pengertiannya. Kau juga harus mengerti posisiku. Siapapun itu, asalkan bisa membantuku menemukan solusi, kelak, aku pasti akan membalasnya 100 bahkan 1000 kali lipat. Imbalan 100 bahkan 1000 kali lipat? Jika aku yang membayar tagihannya, nanti bukan hanya mendapat keuntungan besar, tapi aku juga bisa terlihat dermawan di depan ibu mertua. Pakai kartuku saja. Bagaimana bisa memakai kartumu? Ibu, kita kan sudah berkeluarga. Lagi pula paket ini juga dipersiapkan untukku. Baiklah kalau begitu. Setelah kartuku bisa digunakan lagi, aku akan mengembalikannya padamu 2 kali lipat.
Bagus sekali. Aku untung 4 juta rupiah lagi. Inilah imbalan. Karena bersikap dermawan. Nona, pembayarannya sudah selesai. Mari ikut kami untuk mencoba busana pengantinnya. Akting kalian cukup bagus. Nanti akan kuberikan bonus gaji untuk kalian. Terima kasih, bos. Nona, wanita itu pasti tidak menyangka kalau perusahaan pernikahan ini adalah milik Anda. Ini langsung membuatnya mengeluarkan 4 juta rupiah. Benar-benar memuaskan. Ini baru permulaan. Masih banyak hal lain yang akan membuatnya membayar lebih. Mengerti. Saya akan segera mengatur orang lagi. Kalau terus memakai trik yang sama, itu tidak akan seru. Kali ini kau harus turun tangan lagi. Kita mainkan sesuatu yang baru. Baik. Benar-benar sangat mewah. Xiao Chun, sudah berapa kali kukatakan, jangan bersikap kampungan seperti itu. Maaf, Ibu. Aku hanya tidak pernah menyangka. Pesta pernikahanku ternyata bisa diadakan di Jinfu, hotel paling mewah di Jiangcheng ini. Xiao Chun, sudah berkali-kali ku bilang, sebentar lagi kau akan menjadi nyonya muda keluarga Lu, kita. Jangan biarkan kemiskinan membatasi imajinasimu. Iya, benar sekali. Nyonya Lu, Nona Bai, pesta pernikahan kali ini akan kami buat dengan spesifikasi tertinggi. Satu meja seharga Rp110.000, yang bermakna satu di antara 10.000. Bagaimana menurut Anda berdua? Rp110.000 per meja. Lumayanlah. Sepertinya pesta yang lebih mahal dari ini sudah tidak sanggup kalian sediakan lagi. Dengar baik-baik, yang aku butuhkan adalah layanan kelas paling atas. Anda tidak perlu khawatir mengenai hal itu. Namun, diperlukan uang muka sebesar 1 juta rupiah. Apa kau bercanda? Kami keluarga Lu sudah sering mengadakan acara di Jinfu kalian ini. Kalian berani meminta uang muka padaku? Apa kau pikir keluarga Lu tidak sanggup bayar? Bukan begitu, Nyonya Lu. Mohon jangan salah paham. Hanya saja, biaya pesta pernikahan kali ini sangatlah besar. Hotel kami juga membutuhkan dana tertentu untuk pengadaan barang. Beraninya kau mengeluh tidak punya uang padaku. Apakah hotel Jinfu kalian bahkan tidak bisa mengeluarkan biaya sekecil ini? Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Nyonya Lu. Ini sudah menjadi peraturan hotel. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kau tahu sendiri kartuku sedang tidak bisa digunakan akhir-akhir ini. Lalu kau sengaja bicara begini untuk menyudutkanku. Sepertinya kau sudah bosan bekerja. Panggil bos kalian ke sini. Aku mau lihat apa dia berani meminta uang muka padaku. Maaf, Nyonya Lu. Bos kami sedang pergi keluar kota. Kali ini, terserah apapun yang mereka katakan. Aku tidak bisa membayar lagi. Kalau tidak, kartuku akan kosong. Kenapa kalian mempersulit petugas hotel seperti ini? Jika kalian tidak bisa membayar uang muka ini, biar aku saja yang bayar. Kenapa kau ada di sini? Kau wanita ini, kenapa selalu muncul di mana-mana? Manajer, beberapa hari lagi, aku ingin menggunakan hotel ini untuk mengadakan pesta. Masalah uang muka. Berapapun jumlahnya, aku tidak akan kurang membayarnya walau sepeser pun. Tentu saja itu sangat bagus. Kalau boleh tahu, kapan acaranya? Dan ruangan mana yang ingin Anda gunakan? Kapanpun dia memakainya, aku juga akan memakainya di waktu yang sama. Ruangan manapun yang dia gunakan, aku juga akan menggunakan ruangan itu. Kau jelas-jelas ingin mengacaukan rencanaku. Kau saja bisa merebut suami dari nona kami, masa aku tidak boleh mengacaukanmu? Jadi pesta ini tetap dilanjutkan atau tidak? Jika kau tidak jadi, biar aku saja yang ambil. Aku punya uang 1 juta rupiah, aku akan membayarnya sekarang juga. Jika kau berani membayar, apa dia berani menerimanya? Kecuali jika dia memang sudah tidak ingin bekerja lagi. Nyonya Lu, Nona Bai, sesuai peraturan, saya harus mendahulukan pelanggan yang membayar uang muka lebih dulu. Kau, Tunggu sebentar. Uang muka ini, biar aku yang bayar. dia sudah terpancing. Aku bayar uang mukanya, kamu tidak boleh melayani wanita itu. Bagus sekali, Xiao Chun. Memang tidak salah kamu adalah menantu keluarga Luku. Kamu tenang saja, ibu nanti pasti akan mengembalikannya berlipat ganda padamu. Ibu, ini kan yang ibu ajarkan padaku, harus murah hati. Pengurus rumah ini selalu melawanku. Sekarang bayar saja. Pertama, untuk melampiaskan kekesalan. Kedua, untuk menarik hati ibu mertua, tidak rugi. Terima kasih Nona Bai.
Saya akan segera menggesek kartunya. Manajer, kenapa Anda bisa begitu? Bukankah sudah sepakat melayani saya? Akting yang bagus, nanti langsung temui aku untuk ambil bonusnya. Terima kasih. Ya, orang sepertimu masih ingin berebut sumber daya dengan calon nyonya muda keluarga lu? Berhentilah bermimpi di siang bolong. Aduh, Nyonya, saya mohon, bisakah Anda jangan melepaskan nona kami? Kamu berani merusak pesta pertunangan Xiao Chun, sekarang masih mencoba bersaing dengan kami soal hotel pesta pernikahan, malah ingin membuatku mempertahankan nona kalian. Nyonya, coba ibu pikir, kalau nanti ibu membawa bayi Xiao Chun menantu yang tidak tahu apa-apa seperti ini, pergi ke pesta kelas atas, bukankah itu akan sangat memalukan? Lebih baik ibu bawa nona kami saja. Dia benar-benar tidak mengerti apa-apa. Siapa bilang aku tidak mengerti apa-apa? Begitukah? Kalau begitu, apa kau tahu saat pergi ke pertemuan para nyonya kaya, harus memakai pakaian seperti apa? Tentu saja aku tahu. Bajuku ini khusus dibawa dari luar negeri. Ini adalah Paris Fashion Week, koleksi terbatas global. Di seluruh dunia, hanya ada 3 potong. Aduh, koleksi terbatas global ya, hebat sekali. Tentu saja. Aduh, sayang sekali. Bajumu ini, setengah tahun lalu, sudah dinyatakan palsu oleh klub Sosialita. Baju ini hanyalah barang palsu buatan bengkel kecil di luar negeri. Tidak menyangka sudah selama ini, masih ada saja orang yang tertipu. Ibu, lihat dia. Dia mengarang kebohongan untuk mengejekku. Xiao Chun, yang dikatakannya benar. Hanya saja, kamu bukan anggota klub Sosialita, jadi tidak menerima beritanya. Ibu, kenapa ibu tidak mendaftarkanku ke klub Sosialita? Bergabung dengan klub Sosialita, memang ada banyak peluang. Tidak hanya bisa mendapat banyak berita kelas 1, tapi juga bisa mendapat nama dan keuntungan. Hanya saja, biaya anggotanya 1 juta rupiah. Ibu mempertimbangkan, kamu baru saja lulus kuliah, tidak sanggup membayar biayanya, jadi sementara ini belum mengenalkannya padamu. Nona Bai, ini kartu Anda. Ibu, di kartu ini masih ada 1 juta rupiah. Ibu ambil saja. Ibu ambil saja, bantu aku bergabung dengan klub Sosialita. Aku benar-benar tidak akan kalah dari mantan istri Hauze itu. Boleh juga. Xiao Chun, kamu tenang saja. Setelah bergabung dengan klub Sosialita, ibu pasti akan membuatmu untung berlipat ganda. Tidak menyangka begitu mudah bisa menarik kembali 6 juta rupiahku. Tapi permainan belum berakhir. Bai Xiao Chun, mobil dan rumahmu juga dibeli menggunakan uangku. Kamu tidak akan bisa menyisakan satu pun. Xiao Chun, pernikahanmu dengan Hauze, lupakan saja. Ma, jika aku melakukan kesalahan, katakan saja, aku akan memperbaikinya. Tapi tolong jangan jadikan pernikahan ini sebagai lelucon. Bukannya tidak membiarkan kalian menikah, hanya ditunda sebentar. Kalian kan masih muda, kalaupun ditunda setahun atau setengah tahun, apa masalahnya? Ma, jangan begitu. Tolong jangan tunda pernikahannya. Aku sekarang sudah tidak punya uang sepeser pun. Jika tidak segera mengadakan pernikahan dan mendapatkan keuntungan 2 kali lipat, bagaimana aku bisa bertahan hidup? Lagi pula, jika pernikahannya ditunda, kepada kakak dan iparku juga sulit untuk menjelaskannya. Bangunlah dulu. Pernikahan ini bukannya mama tidak mengizinkan, tapi kerabat dan teman-teman keluarga Lu kita, mereka bilang, sebagai menantu keluarga Lu, pelatihan kualifikasi dasarmu masih ada 1 poin terakhir yang belum mencapai standar. Jadi disarankan untuk menunda pernikahannya. Kau juga tahu, keluarga Lu kita ini adalah keluarga besar dengan bisnis yang luas. Pendapat para kerabat tidak mungkin tidak kupertimbangkan. Sebenarnya poin mana yang belum standar? Katakanlah, aku akan cari jalan keluarnya. Yaitu poin kualitas kasih sayang. Maksud mereka adalah, kau harus atas nama pribadi kepada anak-anak kurang mampu, menyumbang 5 juta rupiah. Apa? 5 juta rupiah? Aku akan bicarakan lagi dengan Hauze. Apa kau bercanda? Pertama, sumbangan ini harus menggunakan dana pribadimu sendiri. Kalau tidak, apa gunanya penilaian ini? Kedua, jika kau memberitahu Hauze, maka kejutan yang sudah kusiapkan dengan susah payah akan berantakan? Iya, benar, Ma. Ucapan Mama benar. Sudahlah, aku tidak akan menyulitkanmu lagi. Sekarang juga aku akan beritahu kerabat bahwa pernikahan ditunda. Jangan, Ma. Aku akan cari jalan keluarnya. Kau ini baru saja lulus kuliah, memangnya bisa punya cara apa? Saran saya pernikahannya ditunda saja. Ingat ya, aku ingatkan, emas-emas yang kujanjikan padamu itu baru bisa kuberikan setelah pernikahan selesai. Lalu cincin stempelku ini, kau juga jangan menyentuhnya. Di acara pernikahan nanti, kau wajib memakainya.
Mama tenang saja. Cincin ini pasti tidak akan kusentuh. Atas namaku masih ada mobil dan rumah. Aku akan menjual semuanya, lalu mencari kakak dan iparku, serta kerabat untuk meminjam uang. Dengan begitu sepertinya akan cukup. Demi keuntungan jangka panjang, aku terpaksa merelakan apa yang kusukai. Bagus sekali. Setelah pernikahan selesai, semua yang Mama janjikan padamu tidak akan ada satupun yang terlewat. Selain itu, semua saham grup Lu yang kumiliki akan kualihkan padamu semua. Nanti, Mama bisa pensiun dengan tenang. Terima kasih, Ma. Terima kasih, Ma. Aku pasti tidak akan mengecewakan Mama. Nona, Anda sungguh hebat. Membuatnya dengan sukarela pergi menjual mobil dan rumahnya. Selama umpannya cukup besar, ikan pasti akan terpancing sendiri. Lu Haoze menggunakan hartaku untuk membelikan wanita ini mobil dan rumah, entah berapa banyak lagi yang sudah dihabiskan. Meminta mereka mengeluarkan 5 juta rupiah untuk menyumbang pada anak-anak kurang mampu, anggap saja sebagai mengumpulkan pahala bagi mereka. Itu masih terlalu baik untuk mereka. Aku benar-benar ingin tahu, setelah dia kehilangan semua hartanya, seperti apa raut wajahnya nanti. Tunggulah saja, sandiwara besar beberapa hari ke depan akan semakin menarik dari hari ke hari. Setiap hari kau hanya membuat masalah untukku saja. Kakak, bukankah kau sudah berjanji padaku untuk mengajak kerabat datang membantu? Kenapa sekarang malah bersikap kasar padaku? Xiaochun, ini juga bukan sepenuhnya salah kakakmu. Coba pikirkan beberapa hari yang lalu kita masih tinggal di rumah mewah yang nyaman, mengendarai mobil mewah. Lalu tiba-tiba aku menyuruh kami keluar, kembali lagi ke rumah tua yang sempit itu, dan harus naik sepeda listrik. Menurutmu apa perasaan kami? Tidak akan merasa sangat terpukul? Aduh kakak ipar, bukankah mobil dan rumah itu pemberian dariku untuk kalian? Sekarang aku mengambilnya kembali? Apa ada yang tidak masuk akal? Lagi pula, bukankah dari kecil kalian mengajariku untuk bersabar demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar? Setelah aku mendapatkan saham grup Lu nanti, aku akan menggantinya untuk kalian dengan rumah yang luasnya 2 kali lipat dari sebelumnya dan mobil mewah yang harganya 2 kali lipat lebih mahal. Ah, sudahlah. Kalau kau bisa menggantinya dengan rumah dan mobil yang persis seperti dulu saja, aku sudah sangat bersyukur. Duduklah semua. Walah, bukankah ini Pak Bai? Setelah menjadi kakak sepupu bos keluarga Lu, gayanya jadi berbeda ya. Kudengar baru-baru ini, sudah tidak tinggal di rumah mewah, melainkan di rumah petak, tidak naik mobil mewah lagi, tapi naik sepeda listrik. Apakah ini gaya hidup hijau para orang kaya? Rasakan itu. Dia selalu pamer di depanku setiap hari. Bahkan jika dia tidak sanggup naik sepeda biasa sekalipun, itu baru kabar yang bagus. Kalian ini, kenapa banyak sekali bicaranya? Cepat duduk. Duduk. Hey, rekan-rekan dan kerabat sekalian, impian Xiaochun kami untuk menjadi nyonya muda. Tinggal selangkah lagi, mohon dukungan penuh dari kalian semua. Mobil dan rumah sudah kujual, tapi hanya terkumpul sekitar 200.000 rupiah lebih sedikit. Sisa 4 juta rupiah lebihnya. Aku butuh bantuan kalian untuk mencari jalan keluarnya. Tenang saja semuanya. Setelah aku mengambil alih grup Lu nanti, aku pasti akan mengembalikannya 3 kali lipat kepada kalian. Kau anggap kami ini bodoh ya? 4 juta rupiah lebih katanya, 40.000 saja tidak ada. Bukankah kau punya cincin giok seharga 50 juta rupiah? Kenapa masih meminjam dari kami? Jika aku tidak memakainya di hari pernikahan, ibu mertuaku tidak akan setuju aku menikah dengan Lu Haoze. Jangan harap, kami tidak akan meminjamkannya. Melihat watak Pak Bai yang seperti itu, kami tidak akan mau mengeluarkan uang sepeser pun. Sudah, semuanya harap tenang. Duduk. Kita boleh saja tidak menyukai Pak Bai, tapi jangan sampai bermusuhan dengan uang. Pertama, Xiaochun berjanji akan mengembalikannya 3 kali lipat kepada kita. Kedua, jika keadaan memburuk, Xiaochun masih punya cincin giok itu. Bagaimanapun juga, dia tidak mungkin tidak bisa membayar hutang kita. Begini saja, biar aku yang mulai, aku akan meminjamkan padanya 100.000 rupiah. Terima kasih banyak. Lagi pula ini pemberian Nona Gu, aku hanya sekadar ikut arus untuk berbuat baik saja. Bu, ini 5 juta rupiah yang berhasil kumpulkan. Tolong bantu aku untuk menyumbangkannya. Menantu yang baik, aku mewakili anak-anak kurang mampu berterima kasih padamu. Pihak Bai Xiaochun sudah benar-benar kehilangan segalanya. Berikutnya, giliran Lu Haoze yang akan kena batunya. Gu Xiaoyu, kenapa kau membekukan kartu bankku? Suamiku, kenapa kau tidak memanggilku istri lagi, malah memanggil namaku? Jangan mengalihkan pembicaraan. Kartu bankku, dan juga akun grup Lu, kenapa semuanya dibekukan? Lebih baik kau beri aku penjelasan sekarang. Kau ingin tahu alasannya? Kalau begitu jawab dulu pertanyaanku.
Besok itu hari apa? Aku sedang tidak ada mood memikirkan hari esok. Kalau tidak mau jawab, maka aku tutup ya teleponnya. Jangan ditutup. Besok adalah hari ulang tahun pernikahan kita. Istriku sayang, apa mungkin kau menggunakan cara ini untuk mengingatkanku? Sayang, di hari sepenting ini, mana? Mungkin aku lupa. Aku bahkan sudah menyiapkan kado untuk memberimu kejutan. Suamiku sendiri, mana mungkin aku tidak percaya. Kita sudah menikah 10 tahun. Aku juga punya kejutan untukmu. Kartu bankmu dan aset di grup lu sudah dibekukan. Jangan khawatir, itu karena sedang dilakukan peninjauan aset. Aku berencana membawa grup lu dan grup gu untuk digabungkan, lalu mendirikan grup gulu. Coba tebak, siapa yang akan jadi direktur utamanya? Sayang, maksudmu adalah grup gu dan grup lu semuanya akan aku kendalikan? Suamiku, kita sudah menikah 10 tahun. Kemampuanmu dan kepribadianmu, aku sudah melihat semuanya. Saat kau pulang besok, aku akan mengadakan upacara serah terima dan menyerahkan grup lu serta grup gu untuk kau kelola sepenuhnya. Setelah itu, aku akan dengan tenang menjadi wanita rumah tangga biasa. Setiap hari di rumah, menikmati teh, merangkai bunga. Bagaimana menurutmu? Bagus, tentu saja bagus. Sayang, tenang saja, aku pasti akan bekerja dengan keras. Setelah bersabar bertahun-tahun, akhirnya hari ini tiba juga. Setelah aku berhasil menguasai keadaan, akan kubuang wanita membosankan ini dan menyingkirkannya. Lalu aku bisa dengan bebas berkuasa di Jiangcheng. Oh ya, ngomong-ngomong sayang, bagaimana kalau kau cairkan dulu kartu bankku untuk sementara? Kalau tidak, aku tidak bisa pulang besok. Tenang saja, tiket pesawat sudah dibelikan. Besok saat kau turun dari pesawat, akan ada orang yang menjemputmu. Halo, sayang, Xiaoyu? Xiaoyu? Kurang ajar. Halo sayang, Halo, sayang, aku akan pulang besok. Tapi, mungkin aku tidak bisa menemanimu. bukankah besok hari pernikahanku dengannya? Sepertinya ibu mertua sudah mengatakannya padanya. Dia sengaja bicara begitu, pasti ingin memberiku kejutan. Baiklah, kalau kau sibuk tidak usah temani aku. Aku tutup dulu ya. Berani menggodaku, aku juga akan menggodamu. Aku masukkan dulu nomornya ke daftar hitam. Rasakan itu. Aku akan segera menjadi nyonyamu dari keluarga Lu. Nona, semuanya berjalan lebih lancar dari yang Anda bayangkan. Si Bai Xiaochun ini tidak hanya belum memberitahu Lu Haoze soal pernikahan itu, bahkan dia juga memblokir nomor teleponnya. Sekarang dia sedang berada di dalam kamar dan bermimpi menjadi nyonya muda keluarga Lu. Lu Haoze sudah aku latih selama 10 tahun. Tidak sangka kemampuannya masih serendah ini. Pantas saja, dia bisa terpikat oleh wanita bodoh seperti Bai Xiaochun. Di acara pernikahan besok, mereka akan merasakan akibatnya. Kalian berdua sudah datang. Kenapa wajah kalian ditekuk begitu? Mau diperlihatkan pada siapa? Hari ini adalah hari bahagia putraku dan adikmu Xiaochun. Hari yang sangat spesial. Jika kalian tidak ingin hadir, aku tidak akan memaksa. Apa maksudnya ini? Bukan apa-apa. Di hari bahagia Xiaochun, aku tidak ingin melihat suasana yang tidak menyenangkan. Aduh ibu, jangan marah dulu. Aduh, kakak, kalian sudah datang ke pernikahanku. Jangan tidak senang begini. Benar, sayang. Paling tidak tersenyumlah sedikit. Aku juga ingin tersenyum. Tapi saat aku ingat, mobil dan rumahku, semuanya sudah habis. Aku tidak bisa tersenyum. Demi mobil dan rumah hasil dari adik sendiri. Yang merendahkan harga diri, dia merasa begitu tenang. Kalau begitu tanyakan pada Xiaochun. Apakah mobil dan rumahmu itu seharga dengan gaun pengantin yang dia pakai? Kakak ipar, lihatlah gaun pengantin yang kupakai ini. Ini dirancang khusus oleh desainer kerajaan Eropa. Harganya 1 miliar rupiah. Katanya, jika dilelang, bisa laku sampai 8 miliar rupiah. Nanti rumah dan mobil kalian akan kuganti 2 kali lipat. Benarkah? Aduh, ini salahku. Sepertinya Nyonya benar-benar menganggap Xiaochun sebagai menantu keluarga Lu. Aduh, benar sekali. Aduh, tadi itu kami hanya bercanda dengan Anda. Anda jangan dimasukkan ke dalam hati ya. Benar. Tidak apa-apa, aku orangnya memang begini. Jika kau menghormatiku, aku akan jauh lebih menghormatimu. Jika kalian bersikap baik padaku, tentu aku menyambut kalian di pernikahan ini. Silakan masuk. Baik. Sekarang tertawalah sepuas kalian, karena sebentar lagi,
Kalian akan menangis dengan sangat menyedihkan. Selamat ya, Xiao Chun. Terima kasih, terima kasih. Ini untukmu. Apa ini? Ini adalah salinan surat utang sebesar 800 juta rupiah darimu. Jangan sampai lupa ya. Apa? Apa maksudmu apa? Tentu saja ini salinannya. Surat aslinya tetap kami simpan. Benar, ini bagianku, 500 juta rupiah. Ini punyaku, 800 juta rupiah. Ini milikku, 100 juta rupiah. Milikku 100 juta rupiah. Aduh, apa-apaan kalian ini? Di hari bahagia Xiao Chun, bukannya memberi hadiah, malah memberikan surat utang begini. Salah sendiri dia meminjam uang kami. Benar, cepat kembalikan uang kami. Kembalikan uangnya. Sudah cukup. Datang ke pesta pernikahan, tentu saja aku menyambut kalian. Tapi, jika ada yang berani membuat keributan, aku tidak akan tinggal diam. Baik, baik. Ibu, untung ada ibu. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Xiao Chun, gaya bicara nyonya keluarga Lu masih banyak yang harus kau pelajari. Waktunya sudah hampir tiba. Sambutlah dulu kakak, ipar, dan kerabatmu. Aku akan menjemput tamu lainnya. Baik, Ibu. Nona, Lu Haoze sudah tiba. Bagus, selanjutnya tinggal bergantung padamu. Presiden Lu silakan. Kalian mau apa? Tentu saja menjalankan perintah nona kami untuk menjemput Anda. Sebelumnya menjemputku berkali-kali, tidak pernah sekalipun membawa pengawal. Kenapa aku punya firasat buruk ya? Hei, Ying, aku baru ingat. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Bagaimana kalau aku naik taksi saja sendiri? Anda mau pergi kemana? Bukankah kami bisa mengantar Anda? Aduh, tidak usah. Tempatnya cukup jauh. Apa Anda sekarang masih bisa naik taksi? Aku tiba-tiba lupa. Semua rekeningku sudah dibekukan. Masuklah ke mobil. Rasanya ada yang tidak beres. Hei, lebih baik aku hubungi Gu Xiaoyu dulu saja. Aneh sekali. Telepon Gu Xiaoyu dan Xiao Chun. Kenapa tidak bisa dihubungi ya? Ketua Lu, permisi, Anda mau mengurus urusan di mana? Kau panggil aku apa? Ketua Lu. Oh tidak, seharusnya panggil Anda Tuan Muda Menantu. Maafkan saya hampir merusak kejutan yang Nona siapkan untuk Anda. Ying memanggilku Ketua Lu. Sepertinya perkataan Gu Xiaoyu padaku. Soal menggabungkan grup Gu dan grup Lu, lalu menyerahkan seluruh wewenang padaku. Ternyata benar. Menantu, nanti, setelah urusan Anda selesai, kita beli setelan jas dulu, lalu menata rambut. Baru setelah itu, pergi ke Hotel Jinfu. Nona sudah menunggu Anda di sana. Beli jas, tata rambut, lalu pergi ke Jinfu? Oh, aku mengerti. Gu Xiaoyu pasti mau menyiapkan sebuah perayaan ulang tahun pernikahan ke-10. Sekalian di perayaan itu, mengumumkan aku menjadi direktur utama grup Gulu. Alasan mengirim pengawal menjemputku, pasti karena statusku yang sekarang sudah naik ke tingkat lebih tinggi. Jadi harus lebih berhati-hati. Ying, aku baru ingat. Urusan itu sebenarnya tidak terlalu penting. Kebetulan, aku juga sudah lama tidak melihat Xiaoyu. Begini saja, ayo kita langsung menemui Xiaoyu. Hah, Baik, Ketua Lu. Lu Haoze, kau sungguh memuakan. Kau bilang rindu pada nona kami, tapi sebenarnya yang kau rindu hanyalah hartanya saja. Bermimpilah selagi bisa. Begitu sampai di Hotel Jinfu, aku akan membiarkanmu merasakan, semakin besar harapanmu, semakin besar pula kekecewaanmu. Ying, sebentar lagi, atur agar Lu Haoze datang ke sini. Dan karyawan grup Lu itu, yaitu kerabat-kerabat Lu Haoze, atur agar mereka semua ke sini juga. Setelah mereka semua sampai, pertunjukannya baru akan lebih seru. Aku sudah tahu kalau kalian begitu merendahkan orang lain, aku tidak akan membiarkan kalian datang.
Benar? Kalian datang ke acara pernikahan, malah membawa surat utang. Apa kalian tidak merasa malu? Pak Bai, jangan marah dulu. Kami juga tidak menyangka ternyata keluarga Lu ini benar-benar menganggap Xiao Chun sebagai menantunya. Iya benar. Kalau tidak melihat langsung tidak akan tahu, dekorasi pesta pernikahan ini setidaknya menghabiskan 7-8 miliar rupiah. Baguslah kalau kalian sadar. Tahukah kalian berapa banyak uang yang dikeluarkan ibu mertuaku untuk pesta ini? Satu meja ini saja, harganya 110 juta rupiah. Kalian orang-orang miskin, apa pernah makan makanan semahal ini seumur hidup kalian? Bicaralah sesukamu. Silakan menyombongkan diri sepuasnya. Waktu kalian untuk membual sudah tidak lama lagi. Hei, kau itu. Setelah pernikahan adikku selesai hari ini, kau suruhlah anakmu bekerja di perusahaan adik iparku. Cukup sebulan saja, dia bisa dapat 100 juta rupiah. Itu hal mudah bagi kami. Terima kasih kakak ipar Presiden Lu. Dan kau juga, tunggu sampai Xiao Chun kita, sudah punya posisi kuat di keluarga Lu. Saat itu kami akan membuka cabang perusahaan keluarga Lu dan membiarkanmu menjadi direktur di sana. Dalam setahun, menghasilkan miliaran rupiah, bukankah itu hal yang sangat mudah? Aduh, terima kasih kakak ipar Presiden Lu. Intinya cuma satu, selama kalian patuh pada keluarga-keluarga Lu kami, aku dan suamiku Bai Xiao Chun tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Keluarga Lu, 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 keluarga Lu. Waktunya hampir tiba. Kerabat dari keluarga Lu seharusnya sudah sampai. Keluarga Lu, keluarga Lu, Siapa itu? keluarga Lu. Siapa orang tidak tahu diri ini? Yang menempati aula pesta milik keluarga-keluarga Lu kami? Dan masih berani meneriakkan nama keluarga Lu? Kalian sengaja ingin mencari masalah dengan kami ya? Siapa kalian? Siapa yang menempati aula pesta kalian? Matamu buta ya, bahkan tidak mengenali kami? Kami ini, kerabat dari pemilik Jiangcheng Lu Group. Benar? Dan kami juga petinggi dari grup Lu. Tui, lihat saja penampilan gembel kalian itu. Masih berani mengaku-ngaku sebagai kerabat grup Lu. Biar ku beritahu ya, kamilah yang merupakan kerabat dan petinggi asli grup Lu. Kami adalah kerabat dari Lu Haoze. Nantinya juga akan mengambil alih pimpinan grup Lu. Kalian paham tidak? Sebelum aku benar-benar marah, cepat pergi dari sini. Pergi dari sini. Keluar kalian. Keluar, 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 keluar. Apa yang terjadi? Hanya dengar grup Gulu akan melakukan penggabungan? Dan Lu Haoze ini akan menjadi direktur utama grup Gulu. Tapi, tidak pernah dengar. Akan mengatur kerabat baru ini untuk masuk ke perusahaan? Hah? Bagus sekali. Sekarang aku mengerti. Lu Haoze yang tidak tahu balas budi ini, dia pasti sudah menjadi direktur utama grup besar, dan ingin menyingkirkan kami, kerabat lamanya begitu saja, lalu menggantinya dengan orang baru. Lu Haoze, kau orang yang tidak punya perasaan, ingin membuang kami, teman-teman lamamu, itu tidak akan semudah itu. Hei, kalian ini siapa? Beraninya menghina Lu Haoze? Cih, gadis kecil, memangnya kau ini siapa? Kami memaki Lu Haoze. Apa urusannya denganmu? Aku adalah istri Lu Haoze. Apa hubungannya dengan kalian? Hahaha. Sudahlah. Istri dari Lu Haoze, siapa di antara kami yang belum pernah melihatnya? Dia sangat cantik, berpendidikan dan santun. Lagi pula dia orang terkaya di Jiangcheng. Mana mungkin orang sepertimu, wanita tidak tahu diri ini? Haha. Benar sekali, dia itu adalah orang terkaya di Jiangcheng, pemimpin dari grup Gu. Kau berpura-pura menjadi dia, kau tidak punya kualifikasi itu. Kalian bicara sembarangan. Wanita itu. Bagaimana mungkin dia orang terkaya di Jiangcheng? Tunggu sebentar. Wanita itu, jangan-jangan Lu Haoze sudah ganti istri? Benar juga. Hari ini kita diundang untuk menghadiri perayaan ulang tahun pernikahan ke-10 antara Lu Haoze dan istrinya. Ini, sudah selama ini, kenapa kita belum melihat pasangan itu? Diam kalian semua. Di sini adalah lokasi pernikahan antara aku dan Haoze. Bukan acara perayaan 10 tahun seperti yang kalian katakan. Apa otak Lu Haoze sudah rusak? Gu Xiaoyu, istri sekaya itu, disia-siakan, dan malah memilih gadis kecil ini? Segala yang dimiliki grup Lu, semuanya berasal dari grup Gu. Jika dia benar-benar melakukannya, itu sama saja dengan menjerumuskan grup Lu ke dalam bahaya. Anak ini, kalau dia berani melakukannya, aku akan memberinya pelajaran keras. Ternyata kerabat Lu Haoze masih bisa berpikir jernih. Sayang sekali, Lu Haoze tidak memahami hal itu. Nona, kami membawa Lu Haoze
dan sudah sampai di sini. Bagus sekali. Acara utamanya akhirnya akan segera dimulai. Beraninya kau menghina suamiku, Lu Haoze. Apa kalian semua sudah gila? Benar, beraninya kalian menghina keluarga lu, itu sama saja menghina kami kan? Ayo, cepat usir mereka dari sini. Usir mereka. Keluar, keluar, keluar. Keluar, keluar, keluar. Keluar, keluar, keluar. Berhenti. Haoze, akhirnya kau datang juga. Entah dari mana datangnya wanita ini, dia bukan hanya menguasai aula pesta kita, tapi juga berpura-pura menjadi jajaran manajemen grup Lu kita. Benar, dia bahkan memerintah orang-orangnya untuk mencoba memukul kami. Paman, sepupu, kalian baik-baik saja. Paman, ibu mertuaku jelas-jelas bilang padaku, kalau dia tidak punya saudara. Tapi, Haoze, dari mana asal pamanmu ini? Xiao Chun, kenapa kau di sini? Dan memakai gaun pengantin? Haoze, kenapa kau berpura-pura? Hari ini adalah pernikahan kita, apa kau tidak tahu? Ibu kita yang mengaturnya dengan matang untuk kita. Ibu kita? Benar, ibu mertuaku, ibumu. Tutup mulutmu, Ibu Lu Haoze, yaitu bibiku. Sudah lama tiada. Benar, ayahnya juga sudah lama pergi. Dia tumbuh besar dengan bantuan kami para kerabatnya sejak kecil. Itulah sebabnya, setelah mendirikan grup Lu, dia mengajak kami menjadi jajaran manajemen. Aku makin bingung mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Jelas-jelas hari ini kita akan menikah. Menikah? Jangan konyol. Siapa yang mau menikah denganmu? Bai Xiao Chun, sebenarnya apa yang kau rencanakan? Haoze, kau kenapa? Oh, aku tahu. Pasti wanita ini, dia pasti merayu dan menghasutmu lagi di belakangku. Hah? Dia? Apa maksudmu? Apa yang bisa dia lakukan padaku? Itu tidak pasti. Lagi pula kau dan majikannya punya hubungan 10 tahun. Mungkin begitu dia menghasutmu, kau akan luluh. Xiao Chun, karena kau sudah tahu, maka aku akan mengatakannya. Aku dan Gu Xiaoyu memang suami istri. Tapi orang yang benar-benar kucintai adalah kau. Begini saja, berikan aku sedikit waktu lagi. Tunggu sampai aku menguasai grup Gulu, lalu aku akan berpisah dengannya, oke? Jika tidak, masa depanku akan hancur. Apa yang kau bicarakan? Urusan kita, bukankah sudah diatur oleh ibumu? Bukankah sudah kubilang padamu, aku tidak punya ibu. Ibuku sudah tiada. Lagi pula, semua perkataanku sebelumnya hanyalah bohong belaka. Lu Haoze, beraninya kau bercanda soal ibumu seperti itu? Sudahlah, jangan bersandiwara lagi. Kebenaran dari masalah ini akan segera terungkap. Para kerabat sekalian, kalian lihat sendiri, kan? Lu Haoze, di saat sudah menikah dengan nona kami selama 10 tahun, masih berhubungan tidak benar dengan Bai Xiao Chun ini. Bahkan memberikan harta nona kami kepadanya. Mengenai wanita macam apa, si Bai Xiao Chun ini, aku tidak perlu menjelaskannya lagi, kan? Wanita ini sengaja merusak pernikahan orang lain, benar-benar tidak tahu malu. Cui, mau menikah dengan Haoze kami, Haoze pun tidak akan sudi menerimamu. Kenapa bisa jadi seperti ini? Kenapa bisa jadi seperti ini? Hei, Xiao Chun, kalau Lu Haoze tidak punya ibu, lalu siapa wanita yang setiap hari engkau panggil ibu itu? Kau pikir aku siapa? Ibu, akhirnya, ibu datang juga, cepat bantu aku memberikan keadilan. Aku adalah istri sah tunanganmu, bukan ibunya Lu Haoze, apalagi ibu mertuamu. Halo Presiden Gu. Apa? Kau istri Lu Haoze? Ya ampun, bisa-bisanya aku mengira istri sah, sebagai ibu mertua. Sayang, ini sebenarnya apa yang terjadi? Lu Haoze, aku sudah bilang, di hari ulang tahun pernikahan ke-10 kita, aku akan memberimu sebuah kejutan. Bagaimana? Kejutan ini besar sekali, bukan? Sayang, dengarkan penjelasanku dulu. Apalagi yang mau dijelaskan? Wanita ini sudah datang kemari, apalagi yang perlu dijelaskan? Tidak mungkin, tidak mungkin. Kau wanita ini, kau jelas-jelas istri Lu Haoze. Kenapa kau tidak mengatakannya dengan jelas?
Kenapa kau berpura-pura menjadi ibunya? Gara-gara kau, aku sia-sia memanggilmu ibu mertua selama ini. Kau sendiri yang bodoh. Baru datang saja, sudah mengira aku ibu mertuamu. Tapi kau juga tidak sia-sia memanggilku ibu selama ini. Lagi pula, aku juga sudah memberikanmu pelatihan gratis untuk menjadi menantu keluarga Lu, bukan begitu? Aku juga tidak membohongimu, Nona kami adalah mantan istri Lu Haoze. Rekan-rekan sekalian, kalian semua belum tahu kan? Bai Xiaochun ini mengira aku adalah calon ibu mertuanya yang kaya raya. Demi mengambil hatiku, dia tidak hanya menjadi pembantu gratis bagiku, bekerja keras tanpa mengeluh, rela ditindak dan dihukum, bahkan memakan sampah dari lantai. Bisa dibilang, demi menjadi menantu orang kaya, dia benar-benar berusaha keras. Aduh, Xiaochun tidak hanya merusak pernikahan orang lain, tapi juga melakukan hal memalukan seperti itu. Benar-benar tidak tahu malu. Keluarga Pak Bai, bagaimana bisa memiliki anggota keluarga seperti itu? Pantas saja, sebelumnya, mereka mengendarai mobil mewah dan tinggal di rumah mewah. Ternyata, itu semua hasil dari pengorbanan adiknya. Bai Xiaochun, aku juga bisa memberitahumu, yang disebut pelatihan menantu keluarga Lu, itu sama sekali tidak ada, itu semua hanya karanganku saja. Kau benar-benar kejam. Bai Xiaochun, aku sudah bersusah payah membiayaimu kuliah. Di mana otakmu itu? Benar-benar memalukan. Aduh. Sungguh malapetaka. Aku dan kakakmu seumur hidup tidak pernah merasa dirugikan seperti ini. Hari ini, karenamu, kami dipermainkan habis-habisan oleh orang lain. Pak Bai, kalian juga sangat kejam. Adik kalian mengorbankan harga diri demi mendapatkan mobil dan rumah mewah. Dari orang kaya untuk kalian tinggali, tapi kalian masih menindasnya seperti ini. Semuanya jangan salah paham pada Bai Xiaochun. Bai Xiaochun, selain mengorbankan harga dirinya, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dariku sama sekali. Sejak Bai Xiaochun masuk ke rumahku, selain memanggilku ibu beberapa kali, dia sama sekali tidak mendapatkan keuntungan apapun. Sejak hari pertama dia datang, dia dengan sukarela menerima pelatihan, mengenakan pakaian pelayan, tanpa riasan wajah, dan bekerja keras tanpa mengeluh. Wanita ini bisa-bisanya menganggap istri sah sebagai ibu mertua, sepertinya dia memang tidak terlalu pintar. Wajar saja jika dia tidak mendapatkan apa-apa. Rasakan itu. Siapa suruh dia mengganggu pernikahan orang lain? Orang seperti ini memang harus diberi pelajaran. Aku sudah mengutus orang untuk menyelidikinya. Lu Haoze sudah mengirimkan uang sebesar 6 juta rupiah padamu, bahkan memberimu rumah dan mobil. Tapi semua itu melalui alasan pemesanan gaun pengantin dan pembayaran uang muka untuk Hotel Jinfu, serta dengan alasan donasi untuk anak-anak kurang mampu, semuanya telah kau kembalikan padaku. Jadi maksudnya kau bekerja gratis, bersama dengan orang lain, tapi tidak mendapatkan apapun. Kau ternyata menjadi pelayan gratis bagi orang lain selama berhari-hari, rela dihina dan diperlakukan kasar. Kau benar-benar barang murahan. Nona, setidaknya dia masih mendapatkan sebuah gaun pengantin. Aduh, sayang sekali. Gaun pesanan khusus ini, jika dimasukkan ke rumah lelang, setidaknya bernilai 7-8 juta rupiah. Benarkah, adik? Bagus sekali. Akhirnya kerja keras kita tidak sia-sia. Benar sekali. Dengan gaun pengantin ini, kita punya kesempatan untuk memutar modal kembali. Namun, semua perusahaan perencana pernikahan dan toko gaun pengantin di Jiangcheng memiliki saham atas namaku. Singkatnya, ini sama saja kau menghabiskan 4 juta rupiah untuk membeli sebuah gaun pengantin dariku. Kau boleh coba tanyakan, bagaimana reputasi keluarga Gu kami di Jiangcheng? Aku rasa tidak akan ada rumah lelang yang bersedia menerima gaun pengantin bekasmu ini. Tapi jika kau senang, kau boleh terus memakai gaun ini, bahkan jika kau menjadikannya pakaian terakhirmu pun, tidak akan ada yang peduli. Jadi maksudnya, aku tetap tidak mendapatkan apa-apa? Bagaimana mungkin tidak mendapatkan apa-apa? Donasi ini dilakukan atas namamu. Jadi, sertifikat donasi ini adalah atas namamu. Peganglah ini. Jika nanti kau kembali ke jalan yang benar, ini akan menjadi awal dari berkahmu. Cuy, apa-apaan ini? Siapa yang butuh? Sesuatu yang seharusnya menjadi sertifikat donasi dengan nilai yang tak terbatas, malah kau buang seperti sampah. Membantu anak-anak ini, bukankah jauh lebih bermakna daripada mengejar harta dan ketenaran? Sudahlah, prinsip-prinsip ini, kepada orang-orang seperti kalian, tidak akan pernah bisa dijelaskan. Memiliki kakak sepertimu, pantas saja memiliki adik yang begitu memuja kemewahan. Habis sudah, aku tidak punya apa-apa lagi, aku tidak mendapatkan apapun. Bukan hanya tidak mendapatkan apa-apa, kau juga masih punya hutang pada kami. Benar, kau sendiri yang bilang akan membayar hutang kami 3 kali lipat. Total semuanya adalah 12 juta rupiah.
Bayar hutangmu. Cepat kembalikan uang kami. Bayar hutang, bayar hutang, bayar hutang, bayar hutang. Bayar hutang, bayar hutang. Bayar hutangnya sekarang. Hei, bocah tengik. Kau harus melunasi hutang kami sebesar 12 juta rupiah. Atas dasar apa aku harus membayar hutang kalian? Bukan begitu. Entah pernikahan ini sungguhan atau tidak, kau sudah menikah dengan adikku. Jadi kau harus membayar hutangnya. Siapa yang menikah dengan adikmu? Pernikahan yang kalian adakan secara sembunyi-sembunyi itu sama sekali tidak sah. Adikku sedang mengandung anakmu, kau mau mengakuinya atau tidak? Tidak mungkin. Aku bahkan tidak pernah menyentuhnya. Bagaimana mungkin dia mengandung anakku? Kau percaya dengan perkataan wanita ini? Jangan terburu-buru. Mari kita lihat bagaimana dia akan bersandiwara. Hauze, apa kau lupa? Malam itu kita berdua mabuk berat, lalu terjadilah. Hingga akhirnya aku mengandung anakmu. Sekarang tidak ada jalan lain. Aku hanya bisa berpura-pura hamil. Demi menahan Lu Hauze, agar dia mau melunasi hutang-hutangku terlebih dahulu. Gu Xiaoyu, semoga saja dia tidak membongkar rahasiaku. Bahkan, jika terbongkar pun, aku harus tetap mengaku kalau aku hamil. Cuy, kau pikir aku masih bodoh? Aku membelikanmu rumah, membelikanmu mobil, bahkan mengirimkan uang 6 juta rupiah padamu. Kau membodohiku dengan berkata, ingin menjaga kehormatanmu. Hingga malam pertama kita tiba. Sekarang hartaku sudah habis, dan kau masih mencoba membodohiku dengan kehamilan ini. Jika aku sampai tertipu lagi olehmu, bukankah aku akan menjadi orang yang sangat bodoh? Lu Hauze, apa kau pikir kau tidak bodoh? Kau punya istri yang begitu cantik dan hebat di rumah, tapi kau malah merendahkan dirimu sendiri dengan mencari wanita lain di luar sana. Hingga kau sampai di titik ini sekarang, itu adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Si Lu Hauze ini, akhirnya dia bisa pintar untuk sekali saja. Dia tahu kalau Bai Xiaochun selama ini hanya menipunya. Surat kehamilan palsu milik Bai Xiaochun itu, sekali lihat saja aku sudah tahu kebohongannya. Karena itu, aku meminta Ying Ying untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Tidak disangka, semua buktinya ada di sini. Gu Xiaoyu, ternyata selama ini kau menyelidikiku. Jika tidak ingin orang lain tahu, maka jangan lakukan hal yang memalukan. Xiaoyu, oh tidak, sayangku. Sekarang, aku baru menyadari siapa yang benar-benar tulus mencintaiku. Istriku, aku mohon padamu, jangan tinggalkan aku, tolong. Kalaupun kau tetap ingin meninggalkanku, bisakah kau melihat pernikahan kita yang sudah berjalan 10 tahun ini? Tolong jangan bekukan aset grup Lu dan juga harta pribadiku. Walaupun itu hanya sedikit sisa dari kekayaanmu yang melimpah itu, tidak apa-apa. Xiaoyu. Lu Hauze, kenapa kau tidak punya malu sekali? Sudah di tahap ini pun kau masih berharap aku akan mengampunimu. Asal kau tahu saja, grup Lu mulai hari ini akan menjadi milik grup Gu. Sudah tidak ada sangkut pautnya lagi denganmu. Surat perceraian juga akan segera aku siapkan. Karena kau yang berkhianat terlebih dahulu, sesuai dengan perjanjian pranikah kita, kau harus pergi tanpa membawa harta sepeser pun. Jangan. Tolong jangan lakukan itu. Xiaoyu, aku tidak mau menjadi orang miskin. Aku tidak mau. Bai Xiaochun, Lu Hauze, kalian berdua ini memang seharusnya bersatu. Yang satu tidak tahu budi, yang satu lagi gila harta. Kalian berdua saling mencintai, itu bagus, supaya tidak mengganggu orang lain. Mana mungkin? Seorang pria miskin begini, mana mau aku mengikutinya? Bai Xiaochun, akan kuhabisimu. Pergi kau. Kau yang miskin begini masih berani menipu kami? Hei, apakah keluarga Bai menginginkan Lu Hauze atau tidak? Itu bukan urusan kami. Kalian harus segera melunasi hutang kami. Bayar hutangnya. Cepat bayar hutangnya. Bayar hutang, bayar hutang. Sekarang juga, bayar hutangnya. Gu Xiaoyu, menyingkirlah. Kau harus membayar hutangku, aku memegang rahasiamu. Kau punya kelemahanku? Kenapa aku tidak tahu ya? Kau pasti sudah lupa. Cincin giok pusaka keluargamu masih ada di tanganku. Aku sudah meminta kerabatku memeriksanya. Harganya 50 juta rupiah. Bai Xiaochun, jangan lupa pengaruh keluarga Gu kami di wilayah Jiangcheng ini. Tidak akan ada balai lelang yang berani menerima cincin itu darimu. Tidak ada yang beli pun tidak apa-apa. Aku ingat kau pernah bilang, cincin ini sangat berharga bagimu. Katakan padaku, bagaimana jika aku menghancurkan cincin giok ini? Apa seseorang akan merasa sangat sedih? Hei, jangan terburu-buru. Mari bicarakan baik-baik, bagaimana? Kau takut kan? Sekarang siapkan 12 juta rupiah, maka aku akan mengembalikan cincin ini padamu. Setuju tidak? Adikku yang bodoh 12 juta rupiah bahkan tidak cukup untuk bayar utang. Gu Xiaoyu, kami minta 50 juta rupiah. Hei, tidak cukup. Tidak cukup. Kami minta 100 juta rupiah. Selain itu, tambahkan 1 villa dan 1 mobil mewah.
Sudah bicaranya? Kalau begitu biar ku beritahu, cincin itu, jangankan 50 juta atau 100 juta, paling mahal hanya berharga 50 rupiah. Jika kau menyukainya, pakai saja selamanya, tapi jika tidak suka, hancurkan saja sesukamu. Mustahil, kau pasti sedang membohongiku. Ayo katakan pada semuanya, berapa nilai asli barang antik ini? Nona muda, sandiwaranya sudah selesai, tugas saya sudah berakhir kan? Nona? Ci, aku sama sekali bukan kerabat kalian. Nona yang memintaku. Datang untuk berpura-pura menjadi kerabat kalian, mengatur suasana, dan bekerja sama untuk mempermainkan kalian. Soal cincinmu yang bernilai 50 juta rupiah, itu juga hanya omong kosongku saja. Kalian malah percaya, aku bisa apa? Ada yang salah. Kau bahkan meminjamkan 100.000 rupiah padaku. Itu uang dari Nona Gu, aku hanya perantara saja, pada akhirnya uang itu akan kembali ke tangan Nona Gu. Jumlah 100.000 juga bukan jumlah sedikit. Apa Gu Xiaoyu tidak takut kau membawanya lari? Cih, aku ini karyawan lama di Gu Group. Setiap bulan, aku mendapatkan tunjangan sebesar 200.000 rupiah dari grup Gu. Menurutmu, apa aku akan lari hanya demi 100.000? Terlebih lagi, kau sama sekali tidak tahu betapa setianya aku pada keluarga Gu. Sudahlah, tidak perlu membuang energi bicara dengan orang-orang ini, karena mereka sama sekali tidak mengerti apa itu kesetiaan, apalagi memahami bahwa kesetiaan itu lebih berharga daripada harta. Xiaoyu, istriku, aku baru menyadarinya sekarang, siapa yang benar-benar mencintaiku. Istriku, aku mohon beri aku satu kesempatan lagi, boleh ya? Aku melakukannya bukan karena sengaja, murni. Karena kita belum dikaruniai anak, meski sudah 10 tahun menikah, karena itulah aku. Lu Haoze, sampai saat ini pun kau masih berani berbohong. Ingatlah, dulu kau hanyalah orang susah. Akulah yang membawamu ke keluarga Gu, mengajarimu berbisnis langkah demi langkah. Demi menjaga harga dirimu, aku bahkan mendirikan grup Lu untukmu, dan membiarkan kerabat keluargamu masuk bekerja di grup Lu satu persatu. Lalu apa balasanmu? Sudah mengkhianatiku, kau malah menggunakan uangku untuk diberikan kepada wanita lain. Beberapa tahun ini kau merasa sudah tidak ada gairah lagi, setiap hari beralasan sibuk bekerja, menghindar dariku di mana-mana, lalu sekarang berani menyalahkanku karena tidak punya anak. Biar ku beritahu, aku akan segera memberikan surat cerai padamu. Setelah tanda tangan, segera pergi dari Jiangcheng. Aku tidak ingin melihatmu lagi selamanya. Xiaoyu, maafkan kami semua sudah tahu masalah ini sekarang. Ini semua salah Lu Haoze. Masalah Lu Haoze tidak ada hubungannya dengan kalian. Jika kalian bersedia bekerja di grup Gu, kalian bisa mengikuti wawancara kapan saja. Asal kemampuan kalian sesuai, kalian akan diterima. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Lu Haoze, Bai Xiaochun. Hiduplah dengan beban utang dan rasa bersalah di hati kalian. Jalani sisa hidup kalian dengan menanggung semua itu. Pikirkanlah baik-baik. Rumahku memang sangat besar, tapi tidak akan pernah lagi menyambut orang yang tidak tahu diri untuk masuk. Perjalananku masih panjang. Cerita masa depanku pasti akan membuka lembaran baru yang lebih indah.